Selamat pagi jemaat Tangerang City Blessing. Selamat bergabung kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa kabar kita selalu luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Dan mari pada saat ini pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab kasih setianya selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Oh, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh sujud Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Semua karena pemeliharaan-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Oh sungguh ya Tuhan, Kau begitu nyata di dalam hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau ada Tuhan di dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada saat kami memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Kami percaya kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh sukacita, kami memperoleh ya Tuhan damai sejahtera ya Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji-muji nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bagi kami Tuhan, Kau bangkit bagi kami. Dia
Ibu, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh berbuah-buah dalam hidup kita dan memberikan kekuatan buat hidup kita. Haleluya Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
bersamamu Tuhan kami dapat melewati Tuhan segala musim di dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi ya Tuhan yang semakin tidak menentu ini ya Tuhan, yang semakin sulit ini ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Mari berfirman lewat hamba-Mu, sehingga Tuhan pada saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan mengalir di dalam hati kami. Ada sukacita Allah, ada damai sejahtera Allah turun di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut Tuhan firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan semua sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih firman yang akan kita dengar sebentar bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu, di mana hari ini Tuhan Engkau izinkan kami lagi untuk kami dapat mendengarkan akan berita baik, yaitu berita firman Tuhan, berita damai sejahtera Tuhan, lewat Tuhan ibadah online yang akan kami selenggarakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya firman Tuhan boleh diberitakan. Engkau ambil alih Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu Tuhan. Oh Bapa, dinyatakan di dalam Tuhan penyampaian Injil firman Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu di dalam menyampaikan akan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh apapun yang ingin mengganggu di dalam Tuhan. Kami mendengarkan akan firman Tuhan. Kami patahkan pekerjaan iblis tipu dayanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan pekerjaan-pekerjaan dan tipu daya iblis dalam nama Yesus. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Salam. Selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah online di kesempatan yang indah ini. Saya percaya hadirat Tuhan boleh terus memenuhi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, dan kita terus memiliki hati yang mau senantiasa diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, jiwa kita memerlukan akan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu tanpa firman Tuhan kita akan mudah tersasar di dalam dunia yang gelap ini. Saya mau berterima kasih juga untuk Willy yang begitu setia selalu ya, boleh mengatur akan semua yang boleh dipakai untuk kita boleh memberitakan firman Tuhan ya lewat online yang ada ya. Jadi biar Tuhan terus memakai Willy dan memberkati kehidupannya, masa depannya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu tema kepada kita, yaitu hati yang dipersembahkan. Ya, hati yang dipersembahkan. Kalau kita berbicara tentang hati, ya Bapak Ibu dan semua kita yang mendengarkan akan acara ibadah online ini pasti ya mengetahui ya bahwa hati itu adalah organ tubuh kita yang terkecil ya, dari salah satu organ yang ada dalam tubuh kita yang ada di dalam ya. Mungkin kalau ilmu kedokteran bilang hanya sebesar gempal tangan kita gitu ya. Tapi kalau bicara tentang hati ini, kalau udah pengen sesuatu, waduh, dia kepengen isi dunia ini pun dia miliki. Kalau udah kepengen sesuatu ya, padahal dia hanya kecil. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita semua untuk apa? Amsal Sulaiman berkata juga di dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat itu ayat yang ke-21, kalau saya tidak salah, dikatakan jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar akan kehidupan. Jadi Tuhan gak minta kita untuk jaga rumah kita, jaga mobil kita, jaga harta benda kita, ya jaga bla 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 kehidupan kita yang mana mungkin yang mungkin kita punyai ya, yang bisa kita lihat dan sebagainya. Tapi justru Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ini supaya kita mau menjaga justru hati kita. Karena dari situlah firman Tuhan katakan terpancar air kehidupan. Terpancar kehidupan itu. Ya, itu sebabnya pada kesempatan ini ya saya juga memberikan satu tema hati yang tentang hati ya, hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur Daud pasal yang ke 131 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Kita akan membaca dan mempelajari akan ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan ini. Saya bacakan. Periakopnya menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat 2, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku di dalam diriku. Ayat 3, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, di dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini kita akan mempelajari ada 3 sikap pribadi yang muncul setelah hatinya dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan ini, ya, hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya, ketika hati kita dipersembahkan kepada Tuhan, maka ada 3 sikap pribadi yang akan muncul di dalam kehidupan kita ketika hati kita persembahkan kepada Dia. Ya, pribadi yang pertama kalau kita lihat di sini adalah pribadi yang rendah hati. Ya, pribadi yang rendah hati. Dikatakan di sini Daud berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Jadi lawan daripada tinggi hati itu adalah rendah hati, ya. Jadi Daud mengatakan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Bahkan Daud berkata, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Kita melihat sosok pribadi Daud, dia adalah seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, hatinya ini mudah hancur. Ya, ketika Tuhan yang menegur dia lewat Nabi Nathan, dia langsung hancur hatinya. Ya, dia punya satu kerendahan hati. Ya, dia nggak ngotot, dia nggak membenarkan dirinya sendiri. Ya, tidak cari kambing hitam dan sebagainya, enggak. Tapi ya, kita lihat dia memiliki hati yang sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegur dia, ya, di dalam firman Tuhan yang lain, dia langsung menyadari akan kesalahannya, ya, kekurangannya. Ya, itu sebabnya Tuhan sangat sayang kepada Raja Daud. Dia katakan, ya, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Walaupun dia seorang raja, ya, tetapi dia memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Ya, dia memimpin bangsa Israel yang begitu banyaknya. Ya, dia tahu, ya, ada banyak hal yang akan membuat benturan-benturan di dalam kepemimpinannya. Tetapi karena dia memiliki sikap hati yang rendah, ya, dia tidak mau memandang
ya persoalan-persoalan itu, ya gue punya pasukan, gue punya power dan sebagainya. Ya, dia bisa aja melakukan itu. Tapi kita melihat di sini, ya, dia tetap memiliki sikap hati yang rendah kepada Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan di dalam setiap kehidupan kita juga, ya, kita mau memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Karena air itu selalu jatuh kepada dataran yang rendah. Tidak mungkin air itu dia jatuh pada dataran yang tinggi, tidak. Tetapi selalu jatuh kepada dataran yang rendah. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya, ketika ya hati kita, ya, kita mau rendahkan, ya, seperti kita melihat Yesus sendiri, ya, dia adalah seorang raja keselamatan, ya, raja yang senantiasa maha agung, maha mulia. Tetapi ya ketika ya dia melihat kita sebagai umat ciptaannya, ya, yang sudah jauh, yang sudah kesasar, ya, kemana-mana, ya, dengan segala kerendahan hati, dia mau datang di dalam kehidupan kita. Dia mau masuk di dalam kehidupan kita yang kotor ini, ya, kehidupan kita ini yang sebetulnya tidak layak untuk Sang Juru Selamat untuk datang di dalam hidup kita. Tetapi ya Tuhan begitu, ya, mau merendahkan akan kehidupannya yang maha agung, yang maha tinggi itu, sehingga dia datang di dalam hidup kita, mengangkat kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu dan semua kita yang ada, yang mendengar akan firman Tuhan ini. Dia datang dan dia melawat setiap kita, ya. Dia merangkul kehidupan kita. Dia memindahkan kehidupan kita dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang, ya. Dari kehidupan yang binasa kepada kehidupan yang kekal. Tuhan yang begitu mulia itu, ya, dengan segala kerendahan hatinya, ya, dia mau, ya, datang di dalam hidup kita. Itu sebabnya dia katakan di dalam, kalau kita bisa membaca ayatnya itu, ya, dikatakan, ya, Matius pasal yang ke-11 itu, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Kita mau belajar kepada Yesus. Dia begitu rendah hati di dalam kehidupan dia, walaupun dia seorang raja, ya. Bapak Ibu dan semua kita yang mendengar akan firman Tuhan ini, di kesempatan ini, ya, kita boleh diajarkan oleh Tuhan, ya, untuk memiliki sikap hati yang rendah. Di dalam Filipi juga pasal 2 ayat yang ke-8, ya, dikatakan dia merendahkan dirinya, ya, dan taat sampai mati di kayu salib. Itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi Tuhan membenci akan kesombongan. Ya, kalau kita lihat Lucifer itu adalah tangan kanannya Tuhan. Ya, dia adalah musisi yang terkenal. Ya, artinya pilihan. Kalau pilihan itu sudah nggak ada duanya. Ya, dia dipilih begitu rupa untuk, ya, menjadi orang kepercayaan Allah. Tetapi Lucifer ini, ya, dia menjadi mangkak. Dia menjadi, ya, bangga dengan kepercayaan yang diberikan kepada dia. Itu sebabnya, ya, Tuhan tidak sayang-sayang loh, ya. Jangan dipikir, aduh, kamu itu kesayangan saya. Tuhan nggak seperti itu, ya. Tuhan nggak mau, ya, karena dia mulai memiliki kesombongan, ya, dia mencuri kemuliaan Allah, ya, sehingga Tuhan nggak sayang-sayang, ya, Tuhan lemparkan dia ke bumi ini. Itu sebabnya di dalam kitab Matius dikatakan, ada satu ayat yang kita nggak usah baca, dikatakan, aku melihat, ya, iblis itu jatuh seperti kilat ke bumi. Ada di dalam firman Tuhan itu, ya, di dalam kitab Matius, ya. Jadi kita melihat Lucifer dicampakkan Tuhan ke atas muka bumi ini karena
kesombongannya dia. Bahkan kalau kita membacanya itu, ya, dia dikasih nama itu bintang fajar, ya, bintang yang bersinar begitu ya, fajar yang menyingsing begitu. Tetapi karena kesombongannya, ya, Tuhan mencampakkan dia. Tuhan tidak sayang-sayang, ya. Yesaya 14 itu kalau kita bisa membacanya itu dari mulai ayat yang ke-13 sampai ayat 15, ya, Tuhan lemparkan dia sampai ke dunia orang mati dikatakan. Serem enggak? Ya, saya percaya, ya, ngeri, kegelapan demi kegelapan ada di sana. Dilemparkan, dicampakkan karena apa? Karena kesombongan dia, ya. Karena dia tidak memiliki sikap hati yang rendah di dalam kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada dia. Itu sebabnya, ya, Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Saya percaya kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, ya, kita mau semakin lebih lagi, ya, dipercayakan oleh Tuhan, ya, Tuhan rindu melihat hati kita ini terus ada di dalam sikap hati yang rendah, sehingga kita bisa menangkap setiap isi hati Tuhan, setiap pewahyuan yang Tuhan mau berikan kepada kita, setiap kepercayaan yang Tuhan mau percayakan pada kita, itu Tuhan percayakan kepada kehidupan kita, dan kita senantiasa boleh melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, itu adalah sikap pribadi yang rendah hati yang pertama. Ketika hati ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ayat yang kedua dikatakan di sini, ya, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, ya, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapi jiwaku di dalam diri. Jadi di dalam ayat yang kedua ini berbicara tentang sikap pribadi yang suka berdiam diri di hadapan Tuhan. Artinya mempunyai hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan ini, ya. Karena ini yang terpenting. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, sentra salib itu, ya, ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikalnya bagus ke atas, kan kalau kita lihat salib itu kan ada vertikal dan horizontal. Nah, kalau vertikalnya itu bagus, ya, horizontalnya bagus, ya, maka hubungan kita kepada sesama juga akan menjadi bagus. Artinya dimanapun kita bisa beradaptasi, ya, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita dari latar belakang yang bagaimanapun. Ya, karena kita memiliki sikap pribadi yang suka berdiam diri kepada Tuhan, artinya mempunyai hubungan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau ada satu murid Yesus yang bernama Yohanes, dia itu senang nyandar di dada Yesus. Dari antara ke-11 murid-murid itu, ya, dia paling dekat dengan Tuhan. Selalu dia nyender kepalanya di dada Yesus. Ya, kita nggak usah baca ayatnya, tapi dialah, ya, orang yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes, ya. Banyak hal isi hati Tuhan yang disampaikan kepada dia. Nah, Tuhan mau kita juga sedemikian, ya. Jangan sampai kita, ya, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan pribadi saat teduh kita dengan Tuhan, kita lupa, ya, dengan pekerjaan, kesibukan kita dan sebagainya, akhirnya kita kehilangan, ya, sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Mau datang kepada Tuhan hanya doa laporan. Tuhan, terima kasih hari ini bla 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 bla, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat. Ya, itu mah semua juga anak-anak juga bisa. Tapi kalau dibilang hubungannya intim dengan Tuhan itu, ya, artinya, ya, kita bermazmur bersama-sama, terus kita merenungkan akan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita merenungkan, ya, sehingga, ya, Tuhan itu lebih lagi di dalam kehidupan
saya dan saudara. Ya, seperti Marta dan Maryam. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 dan ayat 42 itu dikatakan, ya, Maryam telah mengambil yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripada kehidupannya. Itu Maryam, ya, saudaranya Marta. Kalau Marta, ya, saking sibuk, bukan Tuhan gak perlu Marta, Tuhan juga perlu Marta, orang yang sibuk sana sibuk sini, Tuhan juga perlu. Tapi Tuhan sangat lebih concern dengan orang yang mau dekat, duduk diam dengan Tuhan. Artinya ketika firman Tuhan disampaikan, ya, dia duduk dengan tenang, dia bisa berkomunikasi hubungan dengan Tuhan, ya. Ketika Tuhan berbicara, ya, perhatiannya, keseriusannya, ya, betul-betul, ya, tertuju kepada Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan, bersaat teduh, ya, seluruh kehidupan ini menyatu dengan Tuhan, ya. Sehingga tidak seperti Marta, dia bisa marah-marah, dia bisa komplain kepada Tuhan. Sampai komplain loh, kalau kita baca di dalam kitab Yohanes itu, ya, di Lukas, ya, dikatakan Marta, Tuhan, nggak peduli nggak, katanya, peduli nggak, lihat tuh, ya, saya capek nih, gitu, ya. Maryam, dia enak-enak tuh duduk diam begitu, ya. Tapi Tuhan lebih mengistimewakan siapa? Bukan Tuhan bilang, oh iya ya, si Maryam ini nggak lihat tuh, saudara kamu udah capek kesana sini ngurusin ini. Tuhan nggak bilang begitu. Tapi Tuhan bilang, Marta, yang engkau disusahkan dengan hal-hal kehidupanmu. Tetapi Maryam sudah mengambil yang terbaik dari yang baik yang dia lakukan. Jadi yang terbaik itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita yang intim bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan ini, ya, kita dicas kembali mungkin dari kecapean, kelelahan kita ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengizinkan Dia, kita berdiam diri, kita mengizinkan Dia berbicara di dalam kehidupan kita. Oh, Dia melihat sampai ke relung hati kita yang paling dalam, bahwa, ya, di dalam kehidupan kita ini, ya, kita menjadi anak-anak kekasih-kekasihnya, anak-anak yang senantiasa menyatu dengan Dia, yang mengenal isi hati Tuhan, ya. Kalau kita mengenal isi hati Tuhan, wah, Tuhan itu bisa melakukan apa saja kalau kita dilihatnya, ya, hubungan kita baik, hubungan kita intim dengan Dia, kita punya saat teduh bersama-sama dengan Dia. Dia akan melakukan hal-hal yang banyak di dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya mari di kesempatan ini, ya, kita mau senantiasa memberikan waktu kita, ya, hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Daud sendiri sebagai seorang raja, dia punya, ya, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dikatakan, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, karena apa? Ya, di dalam kehidupannya, di dalam dia memimpin, ada banyak, ya, hal-hal yang membuat dia tidak tenang. Ya, ada banyak peperangan demi peperangan, ya, peperangan iman, peperangan rohani, peperangan secara mental di dalam menghadapi, ya, bangsa Israel, ya, belum dengan musuh-musuh yang menyerang. Itu sebabnya ketika dia dekat dengan Allah, dia membangun akan hubungan dia dengan Tuhan, maka dia merasakan ketenangan. Saya juga percaya ketika kita membangun hubungan kita yang intim, relationship dengan Tuhan, maka kita akan merasakan, ya, ketenangan di dalam menapaki hari-hari kehidupan ini. Ya, hari-hari kehidupan ini, ya, banyak yang sudah, ya, mengalami yang mungkin stres dan sebagainya, ya, belum berakhir COVID, masih terus, ya.
Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita gentar baca WA semuanya, ya kena COVID, ya meninggal dan sebagainya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, semua yang ada hanya berita-berita yang menakutkan, ya. Semua yang ada hanya berita-berita yang membuat cemas. Itu sebabnya di saat-saat ini justru kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tidak gentar di dalam menghadapi ya berita-berita yang kita baca. Tapi justru kalau kita baca surat cintanya Tuhan, di mana kita ya ada bersama-sama dengan Dia, oh jiwa kita berglori. Kita merasa ya dikuatkan, kita diberikan pengharapan yang baru, ya kita ditopang oleh Tuhan. Kita senantiasa mengalami ya sukacitanya Allah. Karena kenapa? Karena Tuhan ya yang mendepensasikan kehidupan kita sebagai milik kepunyaannya. Orang-orang yang terus menyatu hubungan dengan Tuhan itu ya Tuhan buat perbedaan ya. Kalau kita membaca ada di dalam satu Alkitab ya, di dalam Yehezkel ya. Ketika orang-orang fasik itu melakukan banyak ya ditindas orang-orang benar itu ya. Nabi Yehezkel melihat ya betapa orang-orang itu menangis ya dengan sedih hati karena mereka ya ditindas oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang kafir dikatakan ya. Kemudian ya Yehezkel ya mendengar ada satu ya malaikat datang untuk senantiasa, ayo tumpas semua, dia bilang, tumpas orang-orang kafir itu ya. Tetapi orang yang mempunyai tanda di dahinya itu ada huruf T ya, ada huruf T di sana ya. Kalau kita baca itu agak panjang ya, jadi saya nggak baca, tapi satu saat saya akan bawakan itu ya. Bagaimana Tuhan membuat perbedaan ya, orang-orang yang lekat di hati Tuhan ya, yang terus membangun hubungan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan ya. Jangan diganggu kata malaikat itu. Jadi ya orang-orang kafir itu ya mereka ditumpas semua, tapi orang-orang yang mempunyai tanda di dahinya itu, kalau abjad Ibrani itu T, tulisan T itu ada tanda salib ya. Jadi itu artinya orang-orang ketebusan Tuhan itu dibuat perbedaan oleh Tuhan ya, dibela, diprotek oleh Tuhan ya dari segala ya hal-hal yang terjadi di atas muka bumi ini. Kalau Tuhan masih mempunyai rencana di dalam kehidupan kita ya, kalau kita masih diberikan nafas hidup, maka Tuhan sendiri juga yang akan membela kita ketika kita diperhadapkan dengan segala ya hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita ya. Nah, saudara kasih, kita lihat lagi ya, yang tadi itu adalah sikap pribadi yang suka berdiam diri di hadapan Tuhan, mempunyai saat teduh di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi yang ketiga adalah sikap pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kalau yang pertama tadi adalah sikap pribadi yang rendah. Kemudian yang kedua adalah sikap pribadi yang suka berdiam diri dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga yang kita baca ini adalah ya sikap pribadi yang muncul di dalam hidup kita adalah sikap pribadi yang terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dikatakan berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Kita adalah Israel rohani ya. Dari sekarang, dari saat ini, dari masa-masa sekarang ini ya, Tuhan mau kita terus berharap dan mengandalkan Dia sampai selama-lamanya.
Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Mungkin orang itu akan menolong kita sekali, 2 kali. Tapi ketika seterusnya ketiga kali orang ini bilang, wah ini orang malah menyusahkan saya. Itu manusia. Ya, jadi Tuhan tidak mau kita dikecewakan oleh manusia. Tapi Dia mau ya memberkati kehidupan kita. Itu sebabnya Dia minta supaya kita mau berharap saja kepada Tuhan di dalam situasi keadaan sekarang ini yang kita hadapi. Udah nggak ada yang kita bisa harapkan lagi di dalam dunia ini. Ya, selain kita berharap kepada Tuhan, maka hikmat Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita ya bisa berkarya di tengah-tengah ya kesulitan hidup ini. Ya, Tuhan memberikan kita inspirasi-inspirasi yang baru untuk kita bisa membangun bisnis kita, untuk kita bisa bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kembangkan. Ya, kalau toh kita punya perusahaan masih eksis sampai hari ini, ya kita bersyukur kepada Tuhan yang masih bisa bekerja. Ya, karena kita tahu kita ini hidup bukan karena pekerjaan kita. Ya, tetapi kita hidup karena kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu kita mau ya memiliki sikap pribadi yang terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau tidak ya maka kita akan kecewa ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan di ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Samuel juga ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 ya. Ketika Daud ya menghadapi Goliat, dia apa? Mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa ya dengan mengandalkan orang lain ya. Coba-coba Saul kasih pakaiannya, dia nggak bisa bergerak ya. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Ketika Goliat itu datang ya di dalam kehidupan dia ya berhadapan dengan dia nggak getar karena dia tahu dia punya Allah yang hidup. Dia mengandalkan Tuhan yang dia sembah ya di dalam kehidupan dia. Akhirnya hanya dengan katapel saja ya si Goliat yang tingginya 2 meter itu ya jatuh tersungkur ya. Dia mati karena apa? Karena Daud ya dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya melawan Goliat yang besar. Mungkin kita sedang menghadapi Goliat-Goliat di tengah-tengah dunia ini ya. Goliat-Goliat yang datang menyerang di dalam kehidupan kita. Goliat ekonomi yang semakin mungkin terpuruk. Goliat sakit penyakit yang mungkin mulai senantiasa ya mengikat kehidupan kita. Yang membuat kita berpikir, waduh penyakit ini kok nggak sembuh-sembuh ya. Mungkin Goliat ya rumah tangga kita ya. Suami dan istri mulai tidak ada lagi kesatuan. Anak-anak mulai ya masing-masing ya dengan kehidupannya tidak lagi ada di dalam kesatuan hati. Ya, mungkin kita sedang menghadapi rumah tangga, Goliat-Goliat di dalam rumah tangga kita. Satu hal yang saya mau katakan kepada kita, mari kita lihat di sini ya, hadapi ya, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka saya percaya kita dapat mengalahkan setiap Goliat-Goliat yang datang menantangi kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Daud yang dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saya juga percaya kehidupan saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan ya, di dalam kehidupan ini saya hanya mengandalkan Tuhan ya. Saya percaya
kalau Tuhan masih memberikan kehidupan ini, mempercayakan nafas kehidupan ini, ya, artinya Tuhan masih mau memakai, mau menjadikan berkat di mana saja Tuhan utus, di mana saja Tuhan bawa, ya, kita menjadi berkat. Saya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena kita tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam pekerjaanmu juga, di dalam bisnis, perekonomianmu, mari andalkan Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua di kesempatan ini, ya, dengan tema hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, 3 sikap pribadi ini muncul di dalam hidup kita, yaitu yang pertama, yaitu sikap pribadi yang rendah hati. Kemudian yang kedua adalah sikap pribadi yang terus mau berdiam diri di hadapan Tuhan, mau ambil waktu membangun hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Ya, seperti seorang anak yang berbaring dekat ibunya, dikatakan dekat ibunya, dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah sikap pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita akan responi firman Tuhan ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, hamba sudah berhenti berkata-kata Tuhan di tengah-tengah umat-Mu di dalam ibadah online ini. Hamba percaya Tuhan bahwa firman yang sudah hamba sampaikan, Roh Kudus akan terus mengajari, Roh Kudus akan terus berkata-kata kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami akan setiap kehendak-Mu, akan setiap Tuhan firman yang kami boleh dengar dan kami boleh praktekkan itu hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa mengalami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hidup ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri akan ibadah online ini. Kita akan tutup. Kita akan berdoa dan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dan sekalian kita semua yang mendengar akan firman Tuhan ini, kita bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.